Kok lu kurusan sih? Em, Yalah bercanda kali, cuma bercanda. Eh, ulang-ulang. Oi, itu namanya bukan bercanda, tapi itu udah masuk bullying. Please distinguish between bullying and joking. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nadasar Susanto selaku Kepala SMA N1 Tambun Utara. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan hingga saat ini, dan tak lupa juga kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan pidato tentang bullying. Oke, apa sih bully itu? Jadi bully atau perundungan adalah sebuah kegiatan seseorang ataupun kelompok untuk menyakiti orang lain. Baik itu membuat orang lain sakit hati karena perkataannya atau karena tindakannya. Oke, biasanya si pelaku bully itu merasa lebih merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat, merasa lebih mempunyai kekuasaan sehingga dia itu bisa menyakiti si korban, dan pelakunya tuh nggak punya empati sama sekali gitu. Oke, terus ada juga misalnya kita bercanda. Nah sebenarnya tuh itu bukan bercandaan, tapi itu bully. Kenapa? Karena kalau misal bercandaan yang nggak menyenangkan, yang malah bikin sakit hati, itu namanya bully. Kan bercanda itu adalah sebuah interaksi sosial yang bisa mempererat hubungan pertemanan dan bisa membuat kita tuh tertawa. Tapi kalau misalnya nggak tertawa tapi yang ada malah sakit hati, itu namanya bukan bercanda, tapi itu namanya bully gitu loh. Sampai ini tuh udah emosi kalau menyangkut tentang bully. Jadi ada ya batasan yang sangat jelas antara bully dan bercanda gitu. Kayak misalnya, iya ampun, kok jerawat semakin banyak ya? Hah, maksudnya? Ya elah, bercanda doang kali. Itu tuh namanya bukan bercanda lagi. Gak usah dibilangin juga dia tahu, dia merasakan kalau dia tuh punya jerawat, jadi gak usah dibilangin lagi. Yang ada tuh malah sakit hati gitu. Banyak orang yang body shaming lah gitu. Banyak orang yang bilang, ih kok lo makin hari makin gendutan sih, ih kok makin hari makin kurusan sih. Gak usah dibilangin juga orang itu punya mata dia bisa melihat kalau badannya tuh emang kurus, emang gendut gitu. Dia bisa merasakan, gak usah dibilangin juga. Bisa jadi sebelum dibilangin tuh dia merasa percaya diri, kayak iya ampun aku kurus nggak apa-apa, aku calon bintang WRP. Iya ampun aku gendut, nggak apa-apa aku gendut, aku jadi imut kok. Nah bisa jadi setelah dia dibilangin sama temennya, ih lo gendutan, ih lo kurusan, bisa jadi dia percaya diri, dia malah insecure gitu. Astagfirullahaladzim. Terus kau bullying. Nah bully yang ini nih kayak udah main tangan gitu loh, kayak menendang, menjambak, mencubit, memukul. Yang terakhir ini adalah cyberbullying. Oke, jadi cyberbullying itu seperti namanya ya, cyber itu berarti di media sosial, secara daring, secara dalam jaringan daring gitu. Yaitu memperolok di media sosial. Jadi kenapa sih si pelaku itu melakukan bully? Jadi banyak faktor yang menyebabkan, yang memicu seseorang untuk melakukan bully atau perundungan kepada orang lain. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri. Bisa jadi ya si pelaku itu dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Jadi sehingga si pelaku itu ingin merasa lebih baik. Kalau dia itu menghina orang lain, dia merasa lebih merasa lebih gimana gitu kalau misalnya dia menghina orang lain. Terus
kurangnya empati dan yang kedua. Nah, pelaku ini sama sekali nggak punya empati. Kenapa? Karena pas dia melakukan bully itu dia nggak mikir kayak, oh gimana ya kalau misalnya seandainya aku ada di posisi dia, gimana ya kalau misalnya aku yang dihina orang lain, aku suka nggak ya, aku bakal terima nggak ya, gitu. Terus yang ketiga, ada dia tuh mencari-cari perhatian sama orang lain gitu. Jadi tuh si pelaku itu pengen banget ngerasa hebat dengan cara menindas orang lain dan ingin mendapatkan atensi dari banyak orang. Dia tuh merasa pengen lebih merasa pengen terlihat lebih hebat gitu. Ya ampun, emang kenapa sih di alam semesta yang luas ini itu tuh kita cuma kecil sekecil upil, jadi kita tuh nggak berhak banget buat menindas orang lain, karena tuh kita emang sama aja di mata Allah, di mata Tuhan tuh kita tuh sama aja. Terus yang terakhir itu, bisa jadi si pelaku itu melakukan bully karena mereka itu pernah ada di posisi itu, mereka tuh pernah dibully tapi di lingkungan lain, jadi mereka berpikir kalau orang lain itu harus ngerasa apa yang dia rasain gitu, jadi dia ngebully orang. Oke, jadi gimana sih kalau misalnya kita dibully orang itu kita harus apa? Yang pertama, misalnya kita lagi dibully, jangan diem aja, jangan memperlihatkan amarah kita, jangan memperlihatkan kesedihan kita ke si pelaku, karena kalau misalnya kita memperlihatkan kesedihan dan amarah kita, si pelaku itu kayak bakal terus-terusan pengen ngebully gitu. Udah, angkat kepala, pandang si pelaku dengan tegas, abis itu apa namanya, pergi dari situ, nggak usah direspon. Kalau disuruh juga jangan mau, tolak aja dengan halus, nggak apa-apa, terus pergi. Abis itu cerita ke orang tua, ke guru, ke orang-orang terdekat. Oke, dan terakhir, kita harus percaya diri, kita harus mencintai diri kita sendiri. Proud yourself and love yourself. Oke, sekian pidato saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih udah menyimak sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying.